Gasken lagi Babang Tampan. Bab 17-18. CEO dingin dan gadis malang. Pagi ini di kediaman Alatas semua orang sudah berkumpul di ruang makan tak terkecuali Anaya dan Sean. Pengantin baru itu menjadi pusat perhatian para keluarga. Tak lain Nyonya Anita juga ikut memperhatikan anak dan menantunya itu. Kedua pasangan itu tampak canggung karena menjadi pusat perhatian. Baik Anaya maupun Sean sama-sama gugup dan salah tingkah. Mereka takut ada yang menyinggung tentang malam pertama mereka. Sean, kakek sudah menyiapkan tiket bulan madu untuk kalian berdua ke Paris, ucap kakek Alatas tersenyum tipis. Huk, huk, huk. Anaya tersedak air yang ia minum, membuat Sean yang duduk disampaikannya mengelus pelan punggung Anaya. Hati-hati minumnya Naya, tutur Sean. Ya kak, jawab Anaya yang tersenyum canggung. Kakek yang melihat pasangan pengantin itu tersenyum simpul, dia bahagia melihat sang cucu begitu perhatian pada istrinya. Bagaimana Sean? Tanya kakek membuat Sean menatap sang kakek. Kek, aku dan Anaya belum ada niat bulan madu, aku harus mengurus kuliah Anaya dulu. Kasihan dia sudah lama tidak masuk kuliah sekalian mengurus pemindahan walinya ke aku kek, jawab Sean beralibi. Andai sang kakek tahu jika mereka menikah di atas perjanjian kakek pasti marah besar. Tapi Sean apa yang dikatakan kakek kamu benar. Kamu dan Anaya berangkat honeymoon, karena sejujurnya kami tak sabar ingin mengendong cucu, iya gadat. Ucap Nyonya Anita pada ayah mertuanya. Dek, Anaya membulatkan matanya mendengar ucapan random sang mertua. Sepertinya susah buat aku keluar dari rumah ini nantinya, jika mereka menaruh harapan besar dalam pernikahan ini, batin Anaya melirik Sean yang tampak datar saja. Ya kau benar menantuku, jawab kakek. Sudahlah ma. Biarkan mereka yang membuat keputusan dalam rumah tangga mereka, jangan ikut campur. Ucap Pak Ferdian menengahi pembicaraan sang istri dan dedinya. Ya pak, jawab Nyonya Anita lesu. Sean mengulum senyumnya saat mendapat pembelaan dari papanya. Dia bersyukur bisa keluar dari situasi rumit ini dengan permintaan bulan madu dari sang kakek. Sean menyudahi sarapannya diikuti Anaya. Keduanya pamit untuk kembali ke kamar pada anggota keluarga lainnya. Dan tentu saja mendapatkan anggukan cepat dari Nyonya Anita, mengira sang anak akan membuatkan cucu untuknya. Maklum pengantin baru pasti pengen di kamar terus begitulah pikir Nyonya Anita. Setibanya di kamar Sean memasuki ruang kerjanya dan mengunci diri di sana. Sedangkan Anaya memilih untuk duduk di balkon kamar Sean. Gadis itu bingung harus mengerjakan apa lalu ia membuka sosial medianya. Sudah lama ia tak membuka aplikasi biru itu. Terakhir 1 hari sebelum kedua orang tuanya kecelakaan. Anaya mengscroll beranda miliknya, tak ada yang menarik sama sekali baginya, karena Anaya bukanlah gadis yang suka upload foto dan video. Hanya ada satu foto dirinya di sana, itu pun foto saat ia lulus dari sekolah menengah atas. Karena bosan Anaya memilih mendengar musik, toh dia juga malas untuk memposting foto pernikahannya, meski pernikahannya sudah dipublikasikan. Naya, ya, Anaya menoleh ke arah sumber suara. Sean sudah berdiri di belakang ia duduk. Ada apa kak? Tanya Anaya. Ini perjanjian pernikahan kita, ucap Sean memberikan sebuah map berisikan perjanjian yang akan mereka sepakati. Anaya meraih map itu dan membacanya, tak ada yang aneh dalam perjanjian itu menurut Anaya. Jika kamu setuju kamu bisa tanda tangan di atas materai itu.
Tapi jika kamu berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan pernikahan ini secara benar, aku juga tak keberatan, ucap Sean lalu meninggalkan Anaya yang tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Anaya terpaku mendengar ucapan Sean. Apakah yang aku lakukan ini Asia benar? Bukankah ini sama saja mempermainkan sebuah pernikahan? Batin Anaya menatap nanar map yang ia pegangi. Anaya kembali membaca poin-poin yang ditulis oleh Sean. Tak ada yang merugikan dirinya. Tapi entah mengapa hati kecilnya mengatakan kalau semua ini salah dan tak boleh terjadi. Di hadapan Tuhan mereka sudah sah sepasang suami istri. Dan sebagai istri ia harus melayani sang suami lahir dan batin. Sudah kewajibannya melayani Sean yang sudah resmi menjadi suaminya. Aku belum mencintainya, bagaimana aku bisa menyerahkan diriku padanya? Monolog Anaya yang tampak gusar. Bukankah malaikat akan mengutuk seorang istri bila mengabaikan kewajibannya sebagai istri? Aku harus bagaimana? Batin Anaya. Anaya kembali memasuki kamar dan meletakkan surat perjanjian itu di dalam laci nakas. Dia belum membubuhkan tanda tangannya di sana. Hatinya terasa bimbang dan ragu, takut apa yang ia lakukan akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Sean pria yang baik selama ia kenal, tak pernah pria itu menyakitinya. Meski pria itu sedikit dingin dan datar, namun Sean sangat menghargainya. Anaya menatap sekeliling kamar yang dihiasi banyak bunga khas kamar pengantin. Meski di kasur tak lagi ada kelopak mawar karena sudah Anaya singkirkan tadi pagi. Harusnya kamar ini menjadi saksi bisu keduanya saling menyatukan diri. Tak lama pintu kamarnya diketuk dari luar. Anaya segera membukakan pintu kamarnya. "Hai, Mama mengganggu kalian?" tanya Nyonya Anita. "Oh tidak Tante. Mama. Mulai sekarang kamu panggil Mama karena kamu juga anakku sekarang," ucap Nyonya Anita. "Lia Mama," jawab Anaya terbata-bata. "Boleh Mama bicara sebentar sama kamu?" tanya Nyonya Anita penuh harap. "Boleh Ma, silahkan masuk," ucap Anaya sopan. "Tidak di sini Anaya tapi di kamar Mama, ini penting," ucap Nyonya Anita. "Baiklah Ma." Setelah tiba di kamarnya, Nyonya Anita mengajak Anaya duduk di sebuah ayunan. Wanita parubaya ini tampak menghela nafas panjang sebelum membuka suara. "Naya, mungkin apa yang Mama sampaikan ini bisa mempertimbangkan kamu untuk mulai mencintai anak Mama Sean. Mama tahu kalian belum saling jatuh cinta," ucap Nyonya Anita mengusap punggung tangan Anaya lembut. "Maaf Ma. Tak apa sayang, Mama mengerti." "Oh ya Mama." Huf, Nyonya Anita mengelah nafas, ia tahu harus memulai dari mana untuk menceritakan pada Anaya. "Ada apa Ma?" tanya Anaya lembut. "Naya, seperti yang kamu lihat mungkin Sean laki-laki yang cuek, datar dan dingin. Anak itu begitu bisa menyembunyikan perasaannya pada orang lain. Mungkin dalam urusan bisnis dia tak pernah gagal, tapi ada hal perasaan dia pernah gagal. Mungkin orang tidak tahu jika dia pernah hampir frustasi karena dikhianati oleh orang yang begitu ia cintai." Nyonya Anita menjada kalimatnya dan tersenyum kepada Anaya. "Jadi Kak Sean. Ya Anaya, dia dulu hampir gila dikhianati oleh kekasihnya sekaligus cinta pertamanya. Dia sungguh sangat mencintai wanita itu, bahkan larangan dari kami pun tidak ia dengar," lirih Nyonya Anita. Anaya hanya diam membiarkan mertuanya itu melanjutkan ceritanya. Wanita itu dengan tega menghancurkan hati Sean, di saat Sean benar-benar mencintainya. "Dan kamu tahu siapa orang itu Anaya?" lirih Nyonya Anita. Anaya menggeleng pelan menatap Nyonya Anita sendu. Bab 18. Nyonya Anita menghela nafas panjang sebelum melanjutkan pembicaraannya. "Anaya,
Wanita itu Jessica, ucap Nyonya Anita memerhatikan wajah tegang Anaya. Anaya terpaku mendengar orang yang baru saja disebut oleh mama mertuanya. Pantas saja waktu itu, Jessica merengek minta balikan sama Kak Sean, batin Anaya. Naya, ujar Nyonya Anita menyentuh pundak Anaya yang terlihat melamun. Seketika gadis itu menatap Nyonya Anita dan tersenyum tipis. Kamu baik-baik saja? Tanya Nyonya Anita sedikit khawatir dengan sang menantu. Ia tahu Anaya pasti kaget tapi menurutnya Anaya harus tahu masa lalu putranya. Jika sewaktu-waktu Jessica berusaha mendekati Sean, gadis ini bisa waspada dan tak percaya begitu saja pada apa yang nantinya terjadi. Karena ia tahu siapa Jessica yang sangat licik dan harus mendapatkan apapun yang dia inginkan. Aku baik-baik saja Ma, jawab Naya terbata. Boleh Mama minta sesuatu sama kamu? Dan Mama harap kamu bisa berjanji pada Mama, tutur Nyonya Anita penuh harap. Anaya menatap bila mata mertuanya yang penuh harap. Lalu mengangguk pelan. Ya Ma, jawab Anaya lirih. Nyonya Anita menggenggam tangan Anaya lembut dan mengusap punggung tangannya. Mama mau kamu berjanji tidak akan pernah meninggalkan Sean dalam keadaan apapun, ucap Nyonya Anita dengan tatapan memohon. Dek, Anaya terkejut dengan permintaan sang mertua. Bagaimana ia bisa berjanji kalau pernikahan ini hanya berjalan 1 tahun saja? Apa yang harus ia jawab karena dia begitu bingung. Mama tahu kalian belum saling mencintai, tapi tak ada yang tahu yang akan terjadi esok bukan? Mama tahu seperti apa putra Mama, dia bersedia menikahimu karena ingin melindungimu Naya. Mama tak yakin hanya itu alasannya. Sean jika sudah memutus sesuatu biasanya dia akan menjalaninya dengan sungguh-sungguh, ucap Nyonya Anita. Anaya teringat akan ucapan Sean yang mengajaknya untuk menjalani pernikahan ini dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya perjanjian. Bahkan perjanjian itu belum Anaya tanda tangani. Naya, kamu mau kan? Tanya Nyonya Anita dengan penuh harap. Anaya mengangguk samar. Ya Ma. Nanaya mau, jawab Anaya. Makasih sayang. Mama sangat bahagia, ucap Nyonya Anita memeluk Anaya erat. P3 lukan yang sangat Anaya rindukan yaitu pelukan seorang ibu. Meski bukan ibu kandung namun pelukan Nyonya Anita membuat Anaya merasa tenang. Anaya melerai pelukannya dan tersenyum tipis. Dia tak tahu akankah ia bisa memegang janji yang baru ia ucapkan. Kita turun yuk. Sean pasti cari-cari kamu sekarang, ucap Nyonya Anita merangkul bahu menantu yang sangat ia sayangi itu. Keduanya menuruni tangga mansion itu karena mansion alatas tak memiliki lift. Desainnya masih mempertahankan desain klasik. Lagian yang tinggal di lantai 2 hanya Sean, itu pun Sean jarang menginap semenjak dia memiliki mansion sendiri. Sementara kakek alatas memiliki kamar di lantai bawah, begitu juga kedua orang tua Sean dan sang adik Sina. Nah, tuh orangnya yang kamu cari-cari dari tadi Kak, ucap Sina menunjuk ke arah Anaya dan Nyonya Anita yang menuruni tangga. Sean menatap ke arah tangga, di sana tampak sang istri dan mamanya sedang menuruni tangga dengan bergandengan tangan. Mereka bukan seperti mertua dan menanti tapi seperti ibu dan anak. Sean, kamu mau kemana nak? Tanya mama melepaskan genggaman tangannya di tangan Anaya. Sean mau ajak Anaya ke makam nenek Ma. Sean belum minta restu dari nenek, ucap Sean yang tampak sudah rapi, dengan pakaian santainya dan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya menambah ketampanan pria datar itu. Naya ikut Sean gi, tutur Nyonya Anita. Ya Ma. Naya ganti baju dulu ya, jawab Naya melangkah kembali ke kamar guna mengganti bajunya dengan yang lebih sopan.
Tak lama Anaya kembali menemui mertua dan suaminya di lantai dasar. Di sana hanya ada Sean yang tampak fokus pada ponselnya sedangkan mama mertuanya entah kemana tidak kelihatan lagi. "Ayo Kak," ujar Anaya yang sudah sipa dengan baju berwarna hitam dan selendang di atas kepalanya. Sean menatap ke arah Anaya lalu menyimpan ponselnya. Jawab Sean. Sean berjalan mendahului Anaya menuju mobilnya yang sudah disiapkan oleh sang sopir. Sepanjang perjalanan keduanya hanya saling diam. Sean tampak fokus pada jalanan sedangkan Anaya memandangi jalanan kota Biang begitu ramai kendaraan berlalu lalang. Sean berhenti di sebuah floris untuk membeli sebuket bunga kesukaan sang nenek yaitu bunga lili. Saat akan membayar Sean melihat sebuket mawar putih yang nampak segar, lalu ia memutuskan untuk membelinya. Setelah membayar Sean kembali memasuki mobil. "Untukmu." Sean memberikan sebuket mawar putih tadi pada Anaya. Anaya terpaku dengan tindakan Sean yang tiba-tiba membelikannya bunga. Perlahan Anaya menerima bunga itu dan menghirup aromanya. Mawar putih merupakan bunga kesukaannya. "Makasih Kak," ucap Anaya tulus. Jawab Sean meletakkan bunga lili di dashboard mobilnya. Anaya tersenyum tipis, ia tak menyangka akan diperlakukan manis seperti ini oleh sang suami. Andai mereka saling mencintai Anaya akan menjadi wanita paling bahagia. Tapi sayang pernikahan mereka hanya sebuah kesepakatan. Tak lama mobil berhenti di sebuah pemakaman umum di kota mereka. Keduanya turun dan melangkah menuju pusara yang tampak sangat terawat. Di sana tertulis nama, Ningsih Mulyawati. Sean bertekuk lutut di depan pusara yang ia usap lembut nama yang tertulis di atas batu nisan. Lalu Sean menadahkan kedua tanahnya diikuti oleh Anaya untuk memanjatkan doa untuk sang nenek. "Nek, aku datang dan ini bunga kesukaan nenek." Sean meletakkan buket bunga lili itu di atas pusara sang nenek. "Oh ya Nek. Hari ini Sean tak datang sendiri. Sean datang bersama seseorang yaitu istri Sean Nek, namanya Anaya." Lirih Sean menatap Anaya sekilas. "Assalamualaikum Nek. Semoga nenek ditempatkan di tempat yang indah dan tenang di sisinya. Amin," tutur Anaya tulus. Setelah merasa cukup keduanya keluar dari area pemakaman. Anaya dan Sean kembali menuju mobil. Namamu. Langkah mereka terhenti saat seseorang menyebut nama Sean. "Sean." Seorang wanita muda membawa sebuket bunga lili di tangannya menghampiri Sean. Sedangkan Sean hanya bersikap datar tanpa berniat menatap wanita muda itu. "Sean, apakah kau dari makam nenek?" ucap wanita muda itu sebagai wajah berbinar. Anaya yang melihat hanya terdiam memandangi wanita itu, menatap suaminya dengan penuh damba. Sean berdehem pelan dan mengalihkan pandangannya pada sang istri, yang sedang menatap wanita yang ada di hadapannya. "Sudah lama tak bertemu, kamu apa kabar?" tanya wanita itu berusaha mengalihkan perhatian Sean padanya. Sedangkan Sean Dian tak menjawab pertanyaan wanita itu. Merasa diacuhkan wanita itu tersenyum kecut lalu menatap Anaya penuh tanda tanya. Sean menggandeng tangan Anaya dan melangkah pergi meninggalkan wanita itu yang berniat menegur Anaya. Anaya yang tak siap hanya melongo dan berjalan mengikuti sang suami. Sedangkan wanita tadi menatap punggung Sean dengan tatapan berkaca-kaca. "Sean, maafkan aku," lirih wanita itu.